Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Alessandra Kirstin Arta dengan NIM A111251001. Saya dari kelompok 7, mata kuliah pengantar pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Nur Halifah SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Peran Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kompetensi yang Diperlukan. Makalah ini kami susun sebagai bagian dari pemahaman awal tentang bagaimana sistem pendidikan berjalan, terutama dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki peran sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan ringkasan materi, memberikan studi kasus, serta menyampaikan kesimpulan dan pesan di akhir presentasi. Pertama, kita mulai dari peran guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Akan tetapi dalam praktiknya, peran guru jauh lebih luas dari sekadar menyampaikan materi pelajaran. Guru itu berperan sebagai yang pertama, pendidik yang membentuk karakter, nilai moral, serta kebiasaan positif pada diri siswa. Yang kedua, fasilitator yang menyediakan metode pembelajaran yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pembimbing terutama dalam perkembangan emosional, sosial, dan keterampilan hidup siswa. Yang keempat, motivator yang membangkitkan minat dan semangat belajar melalui pendekatan yang inspiratif. Yang kelima, evaluator yang menilai proses dan hasil belajar siswa serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Dengan berbagai peran tersebut, guru menjadi figur penting yang tidak hanya berpengaruh pada akademik siswa, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan karakter. Yang ketiga, peran tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bukanlah orang yang mengajarkan secara langsung, tetapi mereka merupakan tulang punggung yang sangat menentukan kelancaran kegiatan pendidikan. Contohnya meliputi tenaga administrasi, tata usaha, pustakawan, laboran, hingga pengelola saran dan prasaran. Peran mereka meliputi yang pertama, mengelola administrasi seperti data siswa, nilai keuangan, dan surat menyurat. Yang kedua, menyediakan layanan informasi bagi guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga, mengatur sarana prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Yang keempat, menyusun dokumen sekolah yang berkaitan dengan akreditasi dan laporan tahunan. Yang kelima, mengoperasikan sistem digital seperti aplikasi presensi, aplikasi nilai, dan arsip elektronik. Tanpa tenaga kependidikan, proses pendidikan akan kacau dan tidak tertata. Karena itu, peran mereka sangat penting dalam mendukung guru dan siswa. Yang keempat, kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk menjalankan tugasnya, baik guru maupun tenaga kependidikan membutuhkan kompetensi tertentu. Bagian A, guru harus memiliki itu yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan memahami karakter siswa, mengelola kelas, merancang pembelajaran, dan memilih metode yang tepat. Yang kedua, kompetensi profesional, menguasai materi pelajaran secara mendalam dan mengikuti perkembangan ilmu terbaru. Yang ketiga, kompetensi sosial, mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, orang tua, dan sesama kolega. Yang keempat, kompetensi kepribadian, memiliki kepribadian yang dewasa, berintegritas, sabar, dan menjadi teladan. Bagian B, tenaga kependidikan, itu harus memiliki yang pertama, kompetensi teknis dan administratif, menguasai pengelolaan dokumen, data sekolah, serta teknologi informasi. Yang kedua, kompetensi pelayanan, memberikan pelayanan ramah, cepat, dan profesional. Yang ketiga, kompetensi manajerial, mengatur waktu, jadwal, dan kegiatan sekolah dengan baik. Bagian C, kompetensi digital guru, dan tanpa
dan tenaga kependidikan. Di era modern ini, kedua profesi tersebut harus mampu menggunakan teknologi digital seperti platform pembelajaran, aplikasi administrasi sekolah, dan pengolahan data digital. Kompetensi digital membantu pendidikan berjalan efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, dan yang kelima itu ada studi kasus. Nah, untuk memperkuat pembahasan berikut beberapa studi kasus yang nyata. Nah, ada di sini terdapat 3 studi kasus. Jadi, studi kasus yang pertama, guru sebagai motivator. Di salah satu sekolah, guru bahasa Indonesia meminta siswa membuat buku cerita mini. Banyak siswa awalnya tidak percaya diri, tetapi berkat motivasi dan pendampingan guru, hampir seluruh siswa mampu menyelesaikan karyanya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru sebagai motivator sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Studi kasus yang kedua yaitu peran penting tenaga kependidikan. Sebuah sekolah mengalami masalah data siswa karena pencatatan manual sering hilang. Setelah tenaga kependidikan mengikuti pelatihan digital dan mulai menggunakan aplikasi presensi serta aplikasi ini, nilai pekerjaan jadi lebih cepat dan rapi. Ini membuktikan pentingnya kompetensi teknis tenaga kependidikan. Yang terakhir, studi kasus yang ketiga yaitu urgensi kompetensi digital. Saat pandemi, banyak guru kesulitan menggunakan Zoom atau Google Classroom. Namun, setelah pelatihan, mereka mampu mengajar secara efektif. Artinya, kompetensi digital merupakan kebutuhan wajib dalam pendidikan modern. Dan yang terakhir, kesimpulan dan pesan. Jadi kesimpulan dan pesannya yaitu dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa guru dan tenaga kependidikan adalah dua komponen utama yang saling melengkapi dalam dunia pendidikan. Guru berperan sebagai pendidik dan pembimbing siswa, sementara tenaga kependidikan menjaga kelancaran administrasi dan operasional sekolah. Keduanya ini membutuhkan kompetensi yang kuat, terutama kompetensi pedagogik, profesional, teknis, manajerial, dan kompetensi digital. Sebagai mahasiswa pendidikan dan calon pendidik masa depan, kita perlu mempersiapkan diri sejak dari sekarang. Mari menjadi generasi pendidik yang berkompetensi, berintegritas, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi.